Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sudah saatnya kita berubah. Kita berbenah. Kita perlu kreatif dan inovatif. Mari kita belajar bersama dengan menerapkan sistem pembelajaran merdeka dan berkelanjutan. Kita namakan program kita dengan Progressive Independent Learning System atau PROILS. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulai niat baik kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik teman-teman sekalian, coba kalian perhatikan kertas yang telah saya bagikan. Nah, program kita di sini adalah PROILS, yaitu Progressive Independent Learning System. Nah, di sini ada 4 kata. Ada progresif, ada independence, ada learning, ada sistem. Nah, di progresif ini artinya adalah berkelanjutan. Jadi semua yang kita lakukan di sini di program kita harus berlanjut. Yang pertama di poin progresif adalah ke arah kemajuan. Jadi setiap kita belajar, hari ini kita melangkah 1 langkah, besok 2 langkah, dan seterusnya. Selanjutnya arah perbaikan. Nah, maksudnya di sini kita memperbaiki hal-hal yang ada di madrasah kita. Misalnya, di madrasah kita ini ada kendala malas belajar atau gairah belajarnya berkurang. Nah, itu kita perbaiki. Selanjutnya bertingkat-tingkat. Maksudnya di sini ketika hari ini kita belajar biasa-biasa saja, nah besok kita melakukan pelajaran yang lebih menantang lagi. Jadi kita tidak bosan hanya belajar itu-itu saja. Terus ada lagi independen. Ya, di sini di program ini kita akan belajar mandiri, merdeka, dan bebas berpikir tentang hal-hal yang positif. Jadi, kita tidak terikat pada sistem tertentu, melainkan kita bebas berekspresi, melakukan apa yang kita senangi. Nah, karena itulah di sini kita membuat ruang belajar agar kita bisa nyaman belajarnya, tidak terikat dengan kelas-kelas seperti pada umumnya. Selanjutnya mandiri. Mandiri yang kita maksud di sini ketika kita belajar di sini, kemudian pulang ke rumah, kita bisa menerapkannya di rumah. Kita tidak perlu berpikir saya harus belajar di sekolah saja, tapi kita bisa belajar dimanapun, termasuk di rumah, di lingkungan, dan lain-lain. Dan yang terakhir di independen adalah fleksibel. Maksudnya kita menyesuaikan diri dengan keadaan, kita menyesuaikan diri dengan siswa-siswa, dengan pelajaran yang kita akan pelajari, dan kita menyesuaikan diri dengan fasilitas yang ada di sekolah kita. Selanjutnya learning. Ini adalah poin utama yang akan kita capai pada proyek ini. Learning sendiri artinya adalah belajar. Saya sendiri membuat singkatan learning menjadi 3, yaitu literasi, repairing, dan new things. Yang pertama adalah LEA, yaitu literasi. Nah, literasi artinya memahami situasi yang ada dan pandai mengatasi masalah ketika terjadi. Kita pandai keluar dari masalah tersebut. Selanjutnya ada R dari kata learning, artinya memperbaiki. Jadi kendala-kendala yang kita dapati di sekolah kita ini, misalnya yang saya katakan tadi, malas belajar, kurang bergairah belajar. Nah, kita memperbaikinya di sini ketika kita sudah pandai dalam berliterasi, pandai belajar dalam berliterasi, maka kita sendiri akan menemukan hal-hal yang membuat kita rajin untuk belajar. Dan yang terakhir adalah new things, hal-hal baru. Nah, ketika kita telah berliterasi dan memperbaiki semua kendala-kendala yang kita dapatkan di madrasah ini, maka hal-hal baru ini akan muncul. Nah, hal-hal baru ini pula lah yang akan kita saring, kita ambil semua hal-hal yang negatifnya, kemudian kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan kita sebarkan kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, untuk mewujudkan ketiga poin ini, kita harus selaras dengan sistem. Nah, sistem kita ini adalah teratur dan saling berkaitan. Jadi, apa yang kita pelajari harus berkaitan dengan hari-hari selanjutnya. Selanjutnya, kesesuaian teori, praktek, dan evaluasi. Jika kita melakukan praktek,
praktek ini harus sesuai dengan teori, dan ketika kita mengevaluasi, evaluasi ini harus sesuai dengan teori dan praktek yang telah kita lakukan. Selanjutnya, proses wajar bisa diterima dan masuk akal. Maksudnya dalam mempraktekannya, kita harus mempertimbangkan apakah ini sesuai dengan siswa, sesuai dengan pelajaran yang bisa dipelajari oleh siswa, sesuai dengan fasilitas yang ada di sekolah kita. Jika proses ini telah wajar, maka otomatis akan bisa diterima oleh siswa atau yang diajarkan. Dan jika ini telah wajar dan bisa diterima, maka ini bisa masuk akal dan bisa dipraktekkan dalam sekolah kita. Nah, sekali lagi teman-teman, mari kita memperbaiki kekeliruan yang selama ini kita pahami dengan menjalankan PROILS, Progressive Independent Learning System. Oke, baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya suka tantangan. Di PROILS, kita belajar materi yang berbeda. Tiap hari menantang, tapi tetap berkaitan dengan materi yang sebelumnya. Jadi sangat cocok dengan karakter saya yang suka tantangan dan hal-hal baru. Kebanyakan aktivitas PROILS kami habiskan di luar ruangan, berbeda dari hari-hari sebelumnya, di mana kami hanya duduk, diam, dan belajar di kelas. Selain menulis, membaca, dan public speaking, kita tidak terlepas dengan hal beragama. Jadi kami mengetahui banyak hal dengan belajar yang sesuai dengan kaidah-kaidah agama. Untuk berbicara di depan kelas saja saya sangat gugup, tapi sekarang saya lebih berani mendeskripsikan apa yang ada di pikiran saya untuk disampaikan kepada teman-teman saat berdiskusi. Ini udaranya sejuk, adem, jadi belajarnya juga lebih menyenangkan, tidak pengap karena di kelas terus. Saya paling senang saat sesi berdiskusi. Kita bebas beropini dan melatih kemampuan berbicara. Saat mendengar kata literasi saja, saya sudah bosan. Malahan cuma diajar nulis dan baca aja. Ya, ternyata kami memang diajar seperti itu, namun dengan cara yang berbeda. Kita belajar bagaimana cara membuat tulisan dan bacaan itu menarik dan menyenangkan. Selain itu ada public speaking, jadi tambah asyik belajarnya. Alhamdulillah, anak saya sekarang lebih baik, lebih semangat, mulai disiplin ke sekolah dan di rumah, juga rajin terutama ibadahnya. Saya sudah berani berbicara di depan umum, tapi ternyata itu belum cukup. Kita harus tahu bagaimana cara berbicara agar orang-orang bisa paham apa yang kita sampaikan. Dan itu saya dapatkan di PROILS. Sebelumnya saya hanya tertarik membaca novel, itu pun saya baca lewat handphone. Tapi setelah PROILS ini diterapkan, saya jadi tahu betapa pentingnya membaca non-fiksi. Membacanya juga tambah asik dengan udara yang sejuk di daerah sekolah kami. Sekarang saya membaca fiksi untuk bersenang-senang dan non-fiksi untuk menambah pengetahuan saya.